Halo guys, salam motif Garuda Jaya. Kali ini di belakang kita ada satu unit Ford Ranger yang udah kita upgrade jadi Raptor tipe terbaru, yang butuh perjuangan cukup banyak. Semua detail dari A sampai Z kita kerjain semua. Kita lihat jadinya seperti apa aja yang kita ubah sama-sama guys. Dan ini guys ya, kita kerjakan dengan detail untuk setiap sudut mobil ini guys ya. Awalannya sudah kita kerjakan nih, total mobil ini sekitar 15 bulan ya, jadi cukup panjang karena cukup rumit yang kita kerjakan. Awalnya pakai model Raptor yang sebelum ini, tapi ownernya ngelihat bannya segitu gede, akhirnya kita pasang yang kecil dan kepingin upgrade lagi ke tipe yang terbaru ini guys ya. Ubahnya apa aja kita tunjukkan satu persatu, mulai dari kap mesin ya, fender, over fender, panel di atas bumper ini ya, lampu, grill semua kita ganti baru, spion pakai yang lama, full step pakai yang lama, knalpot guys, knalpot kita bikin seperti ini ya, nikung di tengah ya biar kelihatan lebih wow aja, lebih garang. Ini tampilan belakang seperti ini juga. Ban velg ini velgnya velg Jepang guys, jadi nggak main-main, velgnya keren banget, oke banget ya. Kalau kalian yang penggemar velg akan tahu ini tipe Meister ya, dari pabrikan Jepang merek Work ya, Work Meister. Kemudian di bagian belakang yang ini kita ganti guys ya. Ini tutup bak belakang, bumper masih pakai yang lama, jadi bumper depan, bumper belakang kita pakai yang lama. Kemudian tutup bak kita ganti baru karena yang lama kan manual, si ownernya kepingin motorized, udah kita ubah. Kemudian rear spoiler seperti ini guys, ini kita bikin handmade. Ya, ini handmade, bukan seperti yang biasa orang beli di toko-toko aksesoris 4x4, tapi ini kita handmade. Ya, di bagian dalam kita finishing dengan hitam gloss. Dan ini permintaan special request dari ownernya untuk dikasih gambar harimau Sumatera ya, karena mobil ini akan dipakai di daerah Riau. Nah guys, jadi di belakang kita ini kita ada punya beberapa merchandise. T-shirt pun kita ada banyak model ya. Bisa yang modelnya ada grafiknya gini, bisa ada yang model yang simple seperti ini. Ini kalau kita lihat ada beberapa katalog, ada yang tulisan bagian depannya simple gini, belakangnya dia ada full grafiknya kayak gini. Fortuner yang udah kita full modif seperti ini. Ini untuk BBK kita juga ada di bagian belakangnya nih. Depannya ada logo dari GJ Works seperti ini. Di belakangnya ini ada Mazda 3 yang kita modif juga full. Jadi ini juga salah satu yang terbaru nih. Kita juga punya Pajero ini guys, kita bikinkan jadi t-shirt juga seperti ini. Bagian depannya ada tulisan dress up your car-nya dengan sablon yang khusus juga guys. Jadi ada teksturnya kayak gini ya. Sini ini ada yang inovasi, ini ada yang tulisan aja. Untuk kalian yang suka yang simple-simple bisa pakai yang seperti ini. Jadi hanya modelnya strap di bagian depan plus adanya beberapa quotes di bagian belakang ya. Jadi mumpung kita ada ready stock, kalian langsung aja kontak kita, bisa by WhatsApp, bisa juga by DM. Untuk ukuran ada berbagai macam ukuran dari M sampai XL, kita ada semua guys. Dan ini guys, kalian juga bisa lihat headlamp ini yang tadinya kalau versi upgrade pun juga akan standaran aja, tapi ini kita udah ganti TRL-nya pakai yang RGB. Demikian juga dengan lensa-lensanya udah kita ganti juga yang cetar terang guys, karena namanya bawaan aksesoris seperti itu ya nyala secukupnya. Tapi ini kita ganti yang cetar dan kita tambahkan TRL RGB. Ya bisa diubah pakai aplikasi handphone, cuman kita nggak saranin kalau mobil segahar ini pakai DRL yang warna-warni, nggak seru guys ya. Kemudian kombinasi grill ya, ini warnanya kita sesuaikan hitam gloss ya, pemilihan kita hitam gloss. Kemudian di tulisan Fordnya kita pakai gunmetal matte guys ya. Kemudian kita tambahkan lagi jaring-jaring kawat kecil seperti ini supaya serangga, debu, kotoran, kerikil, batu nggak mudah masuk guys. Ini untuk tuas untuk bukain mesin. Kemudian lampu ini sama bumper masih bawaan dari yang lama, demikian juga dengan winch-nya. Ya udah, mobil ini masuk ke kita udah ada, kita tetap pertahankan. Kemudian di sini untuk sirip-sirip seperti ini ya, ini kita bikin warnanya ke black gloss karena untuk memberikan kesan kontras ya. Ini kemarin di awal pengerjaan kita bikin warnanya
senada guys, cuman kurang garang, jadi kita ubah jadi black gloss seperti ini. Dan glossy-nya bagus banget karena apa guys? Ya ini kan warna, kalau ini kan army brown-nya Amerika ya. Kita pasang PPF kita sehingga kalian bisa lihat glossy-nya itu wah keren banget guys. Mobil ini kelihatan mewah dan mahal karena penambahan-penambahan seperti itu. Ya kita kerjakan dengan sangat detail guys. Kalian bisa lihat nih fitmentnya ya, terhadap bumper juga rumit guys, rumit. Kita bongkar pasang berulang kali untuk mendapatkan fitment yang bagus. Mobil ini sangat rumit guys. Kemudian inner fender kita fitting sendiri karena untuk pakai yang tipe lamanya udah nggak bisa masuk, kita pasang untuk tipe barunya seperti ini juga udah nggak bisa masuk. Dan ini juga sudah ada penambahan Brembo, cuman nggak sama kita ya, udah dari yang awalannya dulu. Kaki-kaki kita juga nggak banyak kerjain karena udah dari yang awalannya dulu. Kemudian ini juga kita tambahkan crank guard ya, cover bawah aslinya sih warna merah, cuman dari ownernya jangan merah terlalu norak ya, kita bikin warnanya kayak grillnya ya, kayak warna font grill, tapi kita pakai yang gloss supaya nggak gelap amat di bawah. Ini kemarin datang juga udah lecet semua, kita lipin juga ya. Fitment di belakang terutama di bodi ini susah banget guys ya. Ini susah banget mobil ini untuk mendapatkan fitment yang bagus. Talang kita ganti baru, yang aslinya awalnya bulat-bulat itu kita ganti baru. Lampu-lampu kita pakai brand Jepang ya. Dari yang di kap mesin sampai yang di atas kita pakai brand Jepang. Yang ini tadi udah bawaan customernya, kita tambahkan memang untuk memberikan kesan lebih gahar guys. Sekarang kita coba tutup baknya ya guys ya. Gimana kita pasangnya dan kebukanya seperti apa. Ya. Cukup pencet tombol aja dan langsung kebuka. Ya. Oke. Ada banyak barang copotan di dalam, nggak usah ditunjukin aja berantakan ya. Karena akan diambil juga ini. Ya tiba-tiba dari ownernya utus drivernya untuk ambil. Ya memang saya bilang udah hampir selesai, kita jedain dulu untuk bikin vlognya dulu buat kalian. Dan sekarang kita lihat mobil ini secara keseluruhan guys. Dan ini kalian bisa lihat tampilannya gagah banget ya. Secara tinggi juga oke, secara ban nggak terlalu besar. Kita pakai di perkotaan masih nyaman seperti kayak kita bawa Fortuner atau Pajero guys. Jadi nggak sesusah awalnya, karena dengan bodi besar, dengan roda besar akan susah sekali untuk kita melakukan manuver belok atau di jalan-jalan perkotaan yang jalan kelas 2, kelas 3 itu rasanya aduh ya, nggak nyaman banget. Mobil ini gede dan setirnya pendek ya, tapi dengan pemilihan ban velg yang seperti ini, kaki-kaki udah oke banget guys. Sekarang langsung kita lihat ke interiornya yang nggak kalah seru dengan eksterior guys. Kita lihat guys. Interiornya nggak kalah rumit guys. Yang di luar rumit, saya maunya juga semua garis bodi itu bagus. Yang di interior sangat rumit guys. Kita lihat sama-sama apa aja yang kita kerjain untuk mobil ini dan kenapa saya bilang sedemikian rumit. Dan ini rumit banget guys, karena mobil ini udah pernah dikerjain di workshop yang lain dan hasilnya kurang maksimal, sehingga banyak bagian yang harus kita kupas dan membersihkan lemnya itu nggak mudah. Dan udah terlanjur diapa-apain, jadi ngelanjutin itu jadi nggak mudah guys. Tapi kalau dari awalannya udah istilahnya mobil nggak keurus, itu langsung kita pegang itu akan lebih mudah. Contoh dashboard guys ya. Dashboard ini kemarin udah di cover semua sampai ke door trim dengan bahan jadul guys ya, yang memang bahannya lentur, cukup terkenal di masanya, tapi kulit jeruknya itu jelek banget, jadi udah mengkilap, jadi mau rapi juga dilihatnya jelek karena bahannya udah jelek guys. Jadi kita ubah semua. Kalian bisa lihat ini kita pakai kayak yang bahan kulit napa, jadi nggak banyak kulit jeruknya ya, aslinya seperti ini. Dan nggak kita kerjain lagi karena dibongkar nanti juga makin hancur, jadi kita pilih-pilih juga, pilah-pilah, nggak sampai semua kita ulang. Dashboard, door trim ya, kita retrim semua dengan bahan kulit napa seperti itu, kelihatan lebih cakep, lebih mewah. Sampai ke konsol guys, jadi pengerjaannya sedemikian detail, sampai pening juga kita kerjainnya karena hampir semua udah dimodif juga mobil ini, tapi hampir semua juga kita ulang. Plafon kita pasang dengan bahan suede seperti ini ya. Suede kita beda juga dengan yang lain karena dia bulunya tipis ya, bulunya lebih tipis dan bahan kainnya juga tipis, sehingga lebih mudah, lebih lentur untuk dipasang. Panel-panel di atas juga udah kita bikin black gloss
supaya kesannya juga lebih mewah. Panel head unit ya biasanya kan pakai hitam gloss aja, cuman saya lihat kok kurang wow. Jadi kita finishing dengan carbon forge seperti ini ya, carbon forge di panel head unit, di panel forsnelling, kemudian di panel handle pintu dalam. Kombinasinya black piano ya, black pianonya ada di setir, kemudian di armrest yang untuk nutup, kemudian di panel power window. Udah kita ubah-ubahin semua sampai ke sini-sini guys ya, kita kerjain sangat detail sampai ke ring-ring speedometer juga udah kita kerjain. Jok ini udah bawaan mobil lamanya juga, tapi kondisi busanya sebetulnya udah nggak bagus. Jadi ketika kondisi busa nggak bagus, namanya jok kan kita pasang maunya kenceng ya, kalau dikencengin ambrol, rontok, kempes. Tapi kalau nggak dikencengin bergelombang ya, di beberapa poin ada agak bergelombang seperti itu karena kondisi busa jok yang udah jelek. Seal plate samping ya kita bahkan finishing dengan warna hitam gloss seperti itu, dengan harapan juga lebih mewah. Kemudian kita PPF guys ya, jadi diinjak juga nggak gampang scratch. Plafon udah, ini pilar-pilar ya, ini audio pilarnya masih pakai yang lama, kita cover ulang, kemudian kita tuning ulang juga, instalasi juga kita perbaikin semua. Karpet asli, karpet lantainya ya ini kita lepas, kita cuci. Peredam asli juga kita buang semua, jadi nggak ada bau apek, bau nggak enak di dalam mobil. Semuanya kita refresh semua, dan kita tambahkan karpet seperti ini ya, karena kalau karpetnya macam yang mangkok kayak biasa kita pasang kok rasanya terlalu alay ya. Jadi kita pilih untuk modifikasi Ford ini double cabin pakai yang model kotak-kotak seperti ini, jadi mudah dibersihkan juga, nggak lumpur, debu, kotoran, air nyelup di situ dan jadi bau. Ya full peredam ekstrim kita pasang, kemudian kaca film juga kita pasang. Jadi di siang hari ini juga jauh lebih mending ademnya. Kemudian tuning audio juga udah kita lakuin, subwoofer kita pakai subwoofer kolong. DSP kita pakai yang 12 channel karena ini semua mainnya full aktif. Jadi buat kita cukup banyak channelnya, cukup merepotkan untuk tuningnya, tapi oke, jadinya suara bagus banget guys. Ya, setir kita rajut ulang ya, ini forsnelling, kemudian roknya ganti baru, ini juga sama ya, ini kita ganti baru, semua kita kerjain sedemikian guys. Yang paling rumit di body ya, ya mungkin body kita ngomong 60% pusing, interior 40% pusingnya ya, tapi semua cukup bikin pusing, rumit karena nih yang memodif awalnya juga cukup berani ya, jadi udah cukup banyak hancurnya, kita rapinya cukup repot. Tombol-tombol lampu kita pasang di sini, jadi memudahkan juga untuk on off-nya. Tombol lampu kita ini canggih guys, bisa dihubungi ke Bluetooth, jadi download aplikasinya, hubungin ke Bluetooth, kita bisa on off dari handphone. Jadi nggak usah pencet ke sono, tapi dari handphone udah bisa. Kemudian kita tambahkan juga ini EVC control, EVC throttle control kita tambahkan untuk menambah gesitnya mobil ini. Kemudian kita remap juga, kita tambahkan Hurricane XCS juga di mesin depan. Yuk kita lihat sama-sama. Ini mesinnya seperti ini guys, udah kita rapi-rapiin juga ya, kita bikin cover di samping supaya nggak berongga, karena kalau aslinya ini berongga guys. Rongganya cukup gede, kalau kayak kalian beli Innova Scenic atau HRV itu modelnya sekarang ininya rongganya gede-gede. Ini kita tutup juga ya, jadi lebih rapi, dan sini udah full peredam. Ya, pengabelan kita rapi-rapiin semua, cover mesin kita repaint dengan warna hitam gloss seperti itu. Ya, oli-oli udah kita ganti dan mobil ini udah siap untuk dipakai. Ya, klakson juga udah kita beresin semua, guys. Seperti itu. Ya, perapihannya yang butuh waktu sangat panjang. Banyak yang kita aturin pemasangannya supaya oke ya. Selain ini kita juga pernah kerjain Prado juga ya, waktunya juga sama 14-15 bulan dan cukup rumit guys, cukup rumit dibandingkan dengan modifan kita yang lain-lain. Yang di dua mobil ini cukup rumit untuk kita kerjakan. Ini seperti ini guys ya, semua udah kita nyalain lampu ya. Kemarin juga selesai, kita cek ulang lagi, dan ketika saklar lampu on dan off ya, ada suara cetik-cetik di audio. Jadi kita cek lagi pengabelannya, kita perbaikin, kita tambahin komponen, dan sekarang sudah aman. Ya, serumit itu memodifikasi mobil, nggak ngomong kita pasang tanduk, kita pasang kaca film, kita modif lampu,
ya, tapi mengupgrade mobil ya ibarat sebuah karya seni ya. Jadi setelah di-upgrade juga harus kita modif ya yang sesuai style atau keinginan dari owner supaya tampilannya tetap oke. Ownernya kepinginnya garang ya kita ikutin ke garang. Ownernya kepinginnya elegan, mewah, luxury dan oke untuk dipakai daily, itu juga kita perhitungkan guys. Jadi tidak masalah datang ke satu tempat, saya mau pasang ini ya, kalau kayak gitu memang di mana aja bisa, tapi kita berikan yang terbaik sesuai dengan pengalaman kita dan apa yang kita mengerti tentang modifikasi mobil. Dan ini salah satu diantaranya selain vlog lain yang kalian bisa lihat di YouTube channel kita atau di media sosial kita yang lain. Ya, not so easy, butuh kesabaran, ketelitian, jam terbang untuk bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Tahun ini kita 2026 udah berusia 30 tahun ya workshop kita terjun di dunia otomotif modifikasi seperti ini. Ya tentu di awal masih dalam proses belajar guys ya. Jadi kita terus tingkatkan untuk bisa menghasilkan semua yang terbaik dan we are create and not copy ya. Kalian harus ngerti itu, kita nggak cuplik-cuplik dari orang lain, tapi kita buat apa yang kita bisa untuk memodifikasi yang terbaik untuk mobil kalian. Oke, thank you atensinya. Sampai berjumpa di vlog otomotif kita selanjutnya. Salam modif Garuda Jaya.